Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anik Insyirah dari kelas 6B PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, di sini pada bab 1 pada bab 1 pada bagian A yaitu latar belakang masalah, dijelaskan bahwa pendidikan itu merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat manusia. Pendidikan akan menjadi sarana keselamatan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Karena dengan pendidikan, manusia mendapatkan berbagai ilmu dan pengetahuan, sehingga manusia dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Pada bagian B, di sini dijelaskan pada identifikasi masalah. Nah, seperti yang dikemukakan pada latar belakang masalah, penelitian ini menemukan beberapa masalah. Di antaranya, yang pertama itu ada pembelajaran masih berpusat pada guru. Nah, yang kedua, di sini ada metode pembelajaran belum bervariasi. Yang ketiga, di sini ada kegiatan pembelajaran terkesan monoton, sehingga membuat anak merasa bosan belajar pembelajaran PKN di dalam kelas. Nah, yang keempat, di sini ada pendaya gunaan sumber belajar yang belum optimal. Yang kelima, di sini ada rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN. Nah, selanjutnya di sini, pada bagian C yaitu pembatasan masalah, di sini dijelaskan bahwa peneliti membatasi masalah dalam penelitian kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, yang kedua, di sini ada peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Nah, di sini pada bagian D dijelaskan pada perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama itu, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, yang kedua, di sini ada bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Nah, pada bagian E, di sini terdapat tujuan penelitian. Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN, materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Nah, yang kedua di sini yaitu meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Pada bagian F, di sini dijelaskan bahwa adanya manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian ini terdapat hasil penelitian yang diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Nah, baik secara teoritis di sini dijelaskan bahwa penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search. Terdapat faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Nah, yang kedua yaitu secara praktis. Secara praktis di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagi siswa. Nah, yang kedua di sini itu bagi guru. Yang ketiga di sini bagi sekolah. Jadi bagi siswa secara praktisnya itu adalah menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Nah, yang keduanya itu ada meningkatkan hasil belajar siswa baik secara kognitif maupun afektif. Nah, pada bagian 2 yaitu bagi guru, yaitu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN. Nah, yang keduanya yaitu menambahkan
pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN. Nah, di sini bagi sekolah, yaitu kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran yang baik. Nah, yang selanjutnya di sini ada tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Nah, pada bab 2 di sini dijelaskan bahwa adanya landasan teori dan kerangka berpikir. Pada landasan teori dan kerangka berpikir di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tinjauan hasil belajar PKN. Pada tinjauan hasil belajar PKN ini dijelaskan bahwa belajar ini pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Jadi menurut Siregar dan Nara 2010, mengartikan bahwa belajar itu adalah suatu aktivitas mental psikis yang berlangsung dalam interaksi secara langsung dengan lingkungannya, yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan, yang senada dengan pendapat Hamalika 2015, yang mengemukakan bahwa belajar itu adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang melalui interaksi dengan lingkungannya. Jadi, berdasarkan pendapat para ahli, yang dimaksud dengan perubahan di sini adalah seseorang yang dikatakan telah belajar kalau sudah terdapat perubahan tingkah laku di dalam dirinya, yang tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi pada perubahan tersebut ini seharusnya bersifat permanen, tahan lama, dan menetap, tidak berlangsung sesaat saja, sehingga satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya, dan akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Baik, selanjutnya di sini pada bagian B yaitu hasil belajar. Pada hasil belajar di sini pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku setelah melalui proses belajar mengajar. Jadi, tingkah laku ini sebagai hasil belajar dalam pengertian luas yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada penilaian dan pengukuran hasil belajar ini dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar. Jadi, terutama hasil belajar kognitif yang berkenaan dengan penguasaan bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajarannya. Menurut Sujana 2009, di sini menjelaskan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Dengan demikian, hasil belajar di sini digunakan untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah didapat atau dikuasai oleh siswa setelah mereka menempuh pengalaman belajarnya selama proses belajar mengajar. Nah, di sini berikut ada 6 aspek ranah kognitif menurut taksonomi Bloom, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi, yaitu yang pertama, di sini ada pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini adalah kemampuan seseorang untuk mengingat atau mengulang kembali materi. Nah, yang kedua di sini ada pemahaman C2, yaitu kemampuan seseorang untuk menangkap atau membangun makna dari materi. Nah, yang ketiga di sini ada aplikasi, yaitu C3, adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahan belajar. Nah, yang keempat di sini ada analisis, yaitu C4, yaitu kemampuan seseorang untuk memecahkan dan membedakan bagian dari bahan ke dalam komponen. Nah, yang kelima di sini ada C5, yaitu kemampuan seseorang untuk mengkritik atau mereview sebuah materi yang sudah dijelaskan. Nah, yang keenam di sini ada sintesis, yaitu C6, adalah kemampuan untuk menempatkan sesuatu untuk menempatkan pelajaran untuk membentuk unik, baru, atau koheren. Jadi dalam hasil belajar
Sebagai objek evaluasi pembelajaran ini tidak hanya ranah kognitif saja, tetapi juga hasil belajar ranah afektif dan psikomotor. Nah, pada kategori ranah afektif di sini, menurut Sujana 2009, yaitu yang pertama ada receiving atau attending, yaitu A1, yang kedua ada responding, yaitu jawaban, A2, yang ketiga itu ada valuing, yaitu penilaian A3, dan yang ketiga itu ada organisasi A4, dan yang kelima itu ada karakter. Jadi, berdasarkan uraian di atas mengenai hasil belajar yang dikemukakan oleh para ahli di atas, bahwa yang dimaksud di sini adalah hasil belajar dengan kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan interaksi belajar di dalam kelas bersama guru. Jadi pada hasil belajar ini meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya di sini yang C, yaitu ada pendidikan kewarganegaraan. Pada pendidikan kewarganegaraan di sini merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Menurut Susanto 2013, di sini menjelaskan nih, bahwa PKN ini adalah sebuah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan mampu membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik. Nah, di sini ada dan di sini pada bagian D, yaitu globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya yang berasal dari kata global dan sasi. Global di sini yang bermakna meliputi seluruh dunia, dan sasi di sini yang diartikan sebagai proses. Jadi globalisasi adalah proses menyatukan warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Nah, dalam pengertian ini yang dijelaskan bahwa globalisasi ini adalah sebuah proses yang merupakan sebuah proses yang menyatukan berbagai macam bidang apapun yang ada di Indonesia, dan pada proses globalisasi ini muncul saat manusia memiliki pengetahuan tentang ruang dan waktu. Nah, pada bagian nomor 2 di sini ada metode pembelajaran information search. Nah, pada metode pembelajaran di sini dijelaskan bahwa cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Jadi menurut Hamzah dan Nurdin 2011 dijelaskan bahwa metode pembelajaran ini didefinisikan sebagai cara yang digunakan dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dengan adanya metode pembelajaran ini untuk membantu tercapainya sebuah tujuan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Baik, selanjutnya di sini ada pada bagian B, yaitu metode pembelajaran information search. Pada metode information search di sini dijelaskan bahwa metode pembelajaran yang mengunggah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Jadi menurut Silberman 2013 dijelaskan bahwa metode information search ini dalam bahasa Indonesianya adalah sebuah metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya dengan berpikir dalam mencari jawaban. Nah, adapun langkah-langkah metode information search di sini menurut Zaini yaitu yang pertama, kelompokkan peserta didik ke dalam tim. Nah, yang kedua, berilah setiap peserta didik bahan bacaan yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga di sini berilah pertanyaan bagi setiap kelompok. Yang keempat di sini ada perintahkan peserta didik untuk menulis hasil informasi. Nah, yang kelima di sini ada ulang kembali sebuah jawaban. Nah, selanjutnya di sini pada nomor 3 yaitu ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Pada karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya.
Pada karakteristik utama siswa sekolah dasar ini adalah mereka menampilkan perbedaan individual dalam banyak segi, dan bidang diantaranya yaitu pada perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dalam kognitif, dan perkembangan fisik. Nah, jadi pada penelitian ini siswa sekolah dasar itu diteliti. Yang ditelitinya itu kelas 4 SD. Jadi menurut Piaget, pada usia ini siswa berada pada tahap operasional konkret pada umur 7-12 tahun, yang dapat dilihat pada sifat ego yang mulai menurun. Mereka dapat berpikir tapi masih kesulitan dalam mengartikan kata-kata yang bermakna kias. Jadi menurut Martini 2005 ini mengemukakan bahwa pada usia ini juga siswa kelas 4 sekolah dasar mempunyai pengalaman yang lebih luas dan terdapat proses informasi dengan cara-cara yang lebih berpengalaman. Baik. Selanjutnya di sini ada pada bagian B, yaitu penelitian relevan. Pada penelitian yang relevan di sini itu untuk menunjang bahwa penggunaan metode information search ini yang peneliti gunakan merupakan metode pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada peneliti menyantumkan hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, yaitu yang pertama itu penelitian Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul penelitian penerapan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MI Negeri Yogyakarta II. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi information search dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 MI Negeri Yogyakarta II. Nah, pada bagian C di sini yaitu ada kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir jelaskan berdasarkan pengamatan di kelas. Jadi peneliti ini melihat kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa sangat monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, sehingga menyebabkan siswa pasif. Terjadilah suasana yang membosankan di dalam kelas, dan hasil belajar siswa juga sangat rendah karena gurunya masih menggunakan metode yang membuat anak menjadi cepat bosan di dalam kelas. Nah, pada metode information search ini adalah metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk bisa mencari informasi sehingga mereka menemukan sesuatu yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar manapun, bisa dari dokumen, buku tes, artikel, atau informasi dari internet. Nah, baik di sini pada bagian D yaitu hipotesis tindakan. Pada hipotesis tindakan di sini dijelaskan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search di sini diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Baik, selanjutnya pada bab 3, metode penelitian, yaitu di sini dijelaskan pada bagian A. Pendekatan penelitian. Jadi pada pendekatan penelitian ini dijelaskan, jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, yaitu PTK. Penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan MC Taggart yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Nah, kembali lagi merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang dalam pemecahan permasalahan. Jadi pada hakikatnya dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penelitian ini menemukan sebuah masalah. Masalahnya ini di sini seorang guru yang mengajar
masih menggunakan metode-metode yang konvensional sehingga membuat anak di dalam kelas merasa kesulitan atau merasa sangat bosan dalam belajar di kelas. Terutama di sini kita terfokus pada pelajaran PKN, yaitu pada materi globalisasi. Jadi pada guru di sini menggunakan metode-metode yang anak kurang kurang paham atau kurang bisa aktif di dalam kelasnya karena gurunya menggunakan metode yang itu. Harusnya metodenya diubah menjadi metode information search. Information search di sini yaitu anak bebas untuk mencari informasi atau mencari materi dari manapun. Yang penting anak ini bisa tahu dan bisa belajar dengan caranya mereka. Nah, anak kelas 4 ini masih belajar dalam pola pikirnya untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Karena pada penelitian tindakan kelas ini, pada penelitian ini dijelaskan kelas 4 ini masih sangat kesulitan dalam menerima pelajaran PKN di dalam kelas gitu. Jadi seharusnya gurunya menggunakan metode atau model yang menarik atau yang sangat kreatif agar siswa bisa lebih aktif, bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya, dan bisa menghasilkan hasil belajar yang lebih bagus lagi. Dan membuat siswa dan guru pun senang bila bisa mendapatkan hasil belajar yang sangat bagus. Ya, baik. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.